Saya mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang di tempat ini. Bapak Gembala menelpon saya untuk melayani pada hari ini. Di kalangan anak muda mungkin sudah mengenal saya karena saya sudah pernah melayani pelayan pemuda di tempat ini. Pelayanan saya tidak jauh dari tempat ini, di seberang sana, ya tepatnya di Perumnas Cengkareng. Ya, nama saya Bapak Pendeta Max Katopo, status sudah menikah, dan saya melayani belum lama juga di Perumnas itu, baru sekitar 6 tahun, dan puji Tuhan, Tuhan tetap memberkati dan tetap memakai kehidupan kami. Nah, saatnya kita akan melihat kebenaran firman Allah. Hari ini saya akan mengambil suatu tema. Mudah-mudahan kelihatan saudara ya. Suatu tema yaitu sukacita. Ya, suatu tema yang sangat dirindukan dan diinginkan setiap manusia. Ya. Siapapun kita, kalimat ini menjadi suatu kebutuhan kita. Ya. Ada banyak manusia ingin mendapatkan sukacita itu, sehingga mereka mencoba dengan gaya hidup mereka, dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, dengan cara-cara yang mereka anggap, yang mereka programkan bahwa dengan begini mereka mendapat sukacita. Kalau dalam pemikiran mereka bahwa sukacita itu bisa mereka raih dengan memiliki suatu pendidikan yang tinggi, maka mereka akan berusaha untuk mengejar pendidikan itu. Orang Indonesia berlomba-lomba untuk mencari pendidikan, setelah SMA keluar ke negeri yang lain. Karena konsep mereka, kalau mereka anggap bahwa dengan memiliki titel, memiliki pendidikan yang baik, maka mereka akan mendapatkan suatu sukacita. Itu sebabnya mereka akan kejar terus sampai S3 atau S lain-lain. Ya. Kalau mereka konsep dalam pemikiran mereka bahwa sukacita itu mereka dapatkan ketika mereka memiliki kekayaan yang melimpah, duit yang banyak, mereka akan mengejar konsep mereka itu dan mereka akan berusaha untuk mendapatkan sukacita itu melewati. Mereka tidak mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Oke, mereka bersukacita, tetapi ketika mereka sudah melewati hati yang gembira itu, mereka akan kembali pada situasi yang tidak penuh dengan sukacita. Ketika mereka memiliki keuangan yang banyak, tetap mereka tidak mendapatkan sukacita itu, karena ada konsep yang salah tentang sukacita itu. Dan itu sebabnya hari ini saya akan memberikan kepada saudara suatu rahasia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki sukacita yang dikejar oleh dunia ini. Dan kita ada di situ, dan kita seharusnya akan memiliki suatu kekuatan yang luar biasa, karena sukacita yang Allah beri itu sangat luar biasa. Nah, sebagai ayat pendahulu kita akan buka di dalam 1 Tesalonika, suatu ayat yang sudah sering saudara baca, sudah sering saudara dengar. Satu Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, saya akan baca. Begini bunyi firman Allah. Kalau saudara sudah mendapatkan 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 dan seterusnya, saya akan baca. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi saya baca. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sampai di situ saudara. Nah saudara, ayat 16 di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya sukacita yang stabil, yang tidak tergantung pada situasi atau keadaan. Tetapi bagi anak Tuhan, kata sukacita itu adalah senantiasa, terus menerus.
tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi, dan tidak mengenal kondisi, tetapi tetap memiliki suatu kualitas sukacita yang stabil. Karena dikatakan di sini adalah senantiasa. Nah, saudara perhatikan bahwa sukacita ini memiliki suatu faedah yang luar biasa ketika kita memiliki akan sukacita itu. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelum dari ayat-ayat ini, dalam perikopnya ada nasihat-nasihat. Ada suatu perintah dari Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka mendapatkan suatu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, suatu kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Maka mereka harus mengikuti nasihat yang Paulus katakan mulai dari ayat yang ke-12 sampai seterusnya. Dan kalau saudara melihat nasihat ini begitu sulit, sangat sulit untuk dikerjakan manusia, karena manusia banyak kekurangan. Nah, untuk dapat melakukan hal itu, Paulus mengatakan ada konsep yang harus dimiliki oleh anak Tuhan, yaitu mulai 16 sampai ayat yang ke-22. Tetapi dalam konsep ini, yang pertama Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika adalah bersukacita. Karena kalau hati yang bersukacita, maka konsep yang kedua, ayat 18, untuk mengucap syukur dalam segala hal, itu akan muncul. Ya, atau ayat 17, tetaplah berdoa, itu akan dimiliki oleh anak Tuhan. Kalau dia bersukacita, ya, konsep untuk dia berdoa, maka itu akan terus-menerus dia miliki. Dia tidak hanya berdoa pada waktu makan, tetapi dia akan berdoa sebelum dia melakukan suatu kegiatan-kegiatan dalam seharian. Dia akan berdoa, dan setelah selesai dia menyelesaikan semua kegiatan sepanjang hari, dia akan tutup juga dalam doa. Bahkan dia akan isi hari-harinya dalam doa kalau dia bersukacita. Itu sebabnya Paulus katakan bahwa bersukacitalah senantiasa, supaya nasihat-nasihat yang Paulus inginkan dimiliki oleh jemaat bisa mereka kerjakan dengan konsep tetap berdoa, lalu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Ya. Lalu berikutnya, janganlah padamkan roh. Ini semua bisa dikerjakan ketika hati kita bersukacita. Jadi saya lihat di sini dari ayat-ayat ini bahwa sukacita itu adalah suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ya, sangat penting. Ya. Kalau kita tidak memiliki sukacita, sangat-sangat nggak mungkin, saudara. Ya, saudara akan memiliki suatu kualitas doa yang baik di hadapan Tuhan, dan saudara akan memiliki suatu kehidupan yang terus mengucap syukur dalam segala hal. Itu nggak mungkin kalau hati kita nggak bersukacita. Itu sebabnya posisi teratas Paulus taruh hal ini supaya dimiliki oleh jemaat ini sehingga mereka bersukacita. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan kepada saudara bahwa sukacita itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Dan kita tidak mengejar sukacita dengan konsep-konsep yang diajar oleh dunia melalui harta melimpah, ya, atau situasi keadaan yang nyaman, tidak. Tetapi ada konsep yang sangat jelas di dalam Alkitab bahwa kita memiliki sukacita yang akan membuat kita memiliki suatu kehidupan yang baik. Selain itu, saudara, ada beberapa manfaat sukacita. Di antaranya, maaf saudara ya, di dalam Nehemia Nehemia pasal 8 ayat 11. Itu saudara dapat baik tentang itu. Nah, selain dari konsep-konsep yang Paulus katakan bahwa sukacita itu mempunyai suatu manfaat yang luar biasa, saudara. Ya, sukacita itu mempunyai suatu manfaat yang luar biasa. Dalam Amsal 15
dalam Amsal 15, kalau saudara baca, kita sama-sama melihat akan ayat-ayat ini. Amsal pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, saudara bayangkan, saudara bisa mengakui dalam pribadi saudara, kalau saudara tidak memiliki semangat, bagaimana gaya hidup saudara? Ya, itu rapuh sekali, dan saudara tidak berdaya karena tidak memiliki semangat. Ya, itu sebabnya sukacita, selain manfaatnya yang seperti Paulus katakan tadi, bahwa Alkitab mencatat bahwa sukacita adalah obat. Ya, dalam Amsal 17 di sana juga dikatakan sangat jelas, ayat 22, firman Allah katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini Alkitab loh, bukan saya yang katakan, tetapi fakta di lapangan ini diakui. Ya, kalau saudara pernah berobat, ya kebetulan istri saya seorang dokter. Dalam konsep dokter, selain dia memberikan saran-saran untuk hidup sehat dengan obat-obatan dan segala macam, ada satu hal yang selalu dia katakan, bahwa tetap semangat dan memiliki hati yang gembira untuk mengatasi penyakit bapak atau penyakit ibu. Dan itu saya tanya kepada istri saya, iya. Melalui dunia medis, mereka dapat menyelidiki bahwa untuk menolong si pasien bisa dapat bertahan untuk melawan sakit penyakitnya, ketika hatinya gembira, ketika hatinya bersukacita, itu sangat membantu untuk mengalahkan penyakit. Saudara saya divonis penyakit kanker rahim stadium 2. Ya, menurut dokter sangat sulit untuk sembuh. Tetapi dia baca firman Allah ini, saudara. Walaupun dia harus meninggal, tetapi ada kesaksian yang luar biasa. Dokter bingung, dia bisa bertahan. Ya, dia bisa bertahan bertahun-tahun dalam penyakitnya itu. Konsep ini yang dia miliki. Dalam kesaksiannya, dia hanya mengembangkan hatinya supaya terus bersukacita, lalu dia dapat mengucap syukur kepada Allah. Dan ini sudah menurut penelitian, saudara. Luar biasa manfaat dari sukacita. Selain itu juga, orang yang bersukacita akan bersemangat. Itu. Nah, saudara bisa lihat pribadi saudara, diri saudara. Kalau saudara bersemangat, itu luar biasa, saudara. Iya kan? Saudara akan bersemangat, saudara akan mengerjakan segala sesuatu itu pasti tidak bersungut-sungut. Dan firman Allah katakan, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, itu akan membawa berkat. Tetapi kalau kita bersungut-sungut mengerjakan segala sesuatu, itu tidak akan mendatangkan berkat. Nah, orang yang bersemangat tidak akan pernah bersungut-sungut. Lalu yang ketiga, orang yang bersukacita akan beribadah dengan baik. Ini, ya, ibadah bukan suatu hal yang biasa atau suatu rutinitas saja, saudara. Kalau saudara kembali dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menginginkan bangsa Israel supaya mereka dapat beribadah kepada Allah. Itu sebabnya dia mau supaya bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Karena di tanah Mesir mereka tidak beribadah. Dia bawa bangsa ini keluar supaya mereka dapat ibadah. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang bagaimana? Ada konsep yang diberikan oleh Allah tentang ibadah. Dan kita ambil kesimpulan, itu adalah ibadah yang baik. Nah, untuk menciptakan ibadah yang baik, saudara, kita harus datang dari rumah dengan hati yang bersukacita. Sehingga, maaf, puji-pujian tidak perlu untuk menekan kepada kita, mari saudara, angkat tanganmu, mari saudara. Nggak perlu. Kalau dari rumah kita bersukacita, ketika kita masuk di sini, pujian dinaikkan, saudara mulai mengangkat tangan saudara. Bukan suatu untuk menunjukkan bahwa saudara, wah gini-gini, tetapi saudara menunjukkan betapa baiknya Tuhan itu. Karena diawali dengan hati yang bersukacita.
Dari rumah saudara akan menyiapkan diri saudara. Ketika penyembahan saudara akan mengungkapkan dengan sendiriannya suatu pujian kepada Tuhan. Dan ketika saudara bersorak-sorak bagi Tuhan, saudara juga tidak akan malu untuk bertepuk tangan, berloncat bagi Tuhan. Karena hati yang penuh dengan sukacita. Dan itu adalah ibadah yang baik. Dan firman Allah katakan, kalau ibadah yang baik, 2-3 orang bersepakat, maka apapun yang mereka minta akan diberikan. Itu saudara. Jadi saudara lihat peranan sukacita itu luar biasa. Luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Itu sebabnya rumah Allah harus menjadi house of joy. Amin. Amin. Ya, house of joy, sehingga setiap pribadi yang datang di dalam rumah Allah ini dengan memiliki ibadah yang baik akan memiliki man of joy. Haleluya. Jemaat yang bersukacita, pribadi-pribadi yang memiliki sukacita senantiasa. Luar biasa saudara. Dan kalau saudara memiliki hal itu, saudara bisa menilai betapa luar biasanya saudara ada di dalam Tuhan. Itu. Saya lanjut terus saudara. Nah saudara lihat, selain itu juga sukacita itu sangat dibutuhkan di dalam doa. Ya, banyak sukacita dalam memberitakan Injil, sukacita dalam iman. Ya, itu peranan-peranan sukacita saudara, itu begitu penting. Ya. Nah, ada 3 macam sukacita. Ya, pasti saudara tanya, nah sukacita yang bagaimana Om? Supaya kita benar-benar berkehendak di hadapan Allah. Saya akan berikan ada 3 sukacita yang sudah berbeda, yang sudah berkembang di dunia ini, dan banyak orang mengejar akan ketiga konsep ini. Yang pertama, sukacita jasmania. Ya, sukacita ini adalah semacam sukacita semacam ini dialami jika seorang secara materi atau jasmani tercukupi. Tiba-tiba ini Om Julio kasih ke saya duit. Om, ini ada berkat 100 juta. Wih, saya kalau sukacita saudara. 100 juta loh. Secara materi saya rasa wah luar biasa. Nah ketika duit itu habis, sukacita yang waktu Julio kasih ke saya itu tidak ada lagi. Udah habis yang duitnya. Bahkan mikir, waduh habis di mana itu duitnya? Ya kan? Jadi sukacita seperti ini tidak bertahan saudara. Ya, saya pernah seorang direktur, ya dia kaya raya saudara. Dia kaya raya. Dia memberikan kesaksian ketika dia ada di dalam perjalanan ya, mobil, dia melirik sana sini lalu sampai pada suatu tempat di mana ada banyak anak-anak jalanan yang berkeliaran di situ, bahkan ada yang tidur di bawah kolong tol itulah. Dengan nyenyak, dan dia melihat saudara, dia menyimak, dia melihat, aduh, luar biasa itu anak tidur nyenyak. Dan lalu dia sampaikan bahwa dia sangat iri dengan anak itu. Bayangkan direktur iri dengan anak pemulung saudara, anak jalanan yang tidak memiliki apa-apa, yang mungkin makan tidak satu hari mungkin bisa dihitung. Nah direktur ini apa yang nggak punya, tetapi dia iri. Kenapa? Karena anak itu bisa tidur dengan nyenyak. Sedangkan dia ketika dia ada sampai di rumah, dia pulang dengan kemewahan yang dia miliki, kasur yang empuk, ya, udara yang sejuk dengan AC, tetapi dia tidak bisa tidur. Butuh waktu, dia harus baru bisa tidur. Dan itu pun dia harus cepat bangun. Dia iri. Harta melimpah tidak menjamin kita akan bersukacita saudara. Ya, dan ini banyak dikejar oleh orang-orang. Ya. Dan pada hakikatnya mereka akan kecewa. Saudara tahu Sule? Sule. Tahu saudara? Tahu ya? Saya pernah nonton di Hitam Putih ketika dia ditemukan dengan anaknya. Ya, ditemukan anaknya. Anaknya mengungkapkan sebelum ditemukan itu dipertemukan, episode sebelumnya anaknya yang diundang, lalu anaknya mengungkapkan isi hatinya.
memang sekarang berbeda hidupnya, sudah melimpah. Tetapi ada yang saya tidak dapatkan di hatinya, sambil nangis. Dia begitu jauh dengan orang tuanya, ayahnya. Kalaupun dia ketemu dengan ayahnya mungkin hanya sejam, bicara sebentar langsung pergi. Dan walaupun orang tuanya selalu memberikan uang, fasilitas, sekolah dan semua dia dapatkan, tetapi dia tidak mendapatkan sukacita antara ayah dan seorang anak. Nah, ketika mereka dipertemukan dalam episode berikutnya, lalu diputar kembali rekaman yang diungkapkan oleh anaknya. Sule yang selalu bercanda, yang tidak pernah membuat orang sedih, yang selalu membuat orang tawa, tiba-tiba meneteskan air mata. Lalu dia mengungkapkan kalimat, betul, uang bukan segala-galanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sulit, saudara. Yang saya baca data hidupnya, pendapatnya setahun bisa 2M, saudara. Ya, jadi konsep ini tidak berlaku bagi kita karena tidak akan mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, sukacita emosional, ya, adalah sukacita ketika kebutuhan emosional kita itu tidak terganggu, ya, atau aman, ya, perasaan tidak dilukai dan segala sesuatu pokoknya aman, maka kita akan bersukacita. Tetapi hari gini perasaan siapa yang tidak pernah dilukai? Iya kan? Baik anak muda, pemudi pernah dilukai. Rasa aman hari gini tidak ada yang aman, ya. Dan kalau emosi terpenuhi, dia akan bersukacita. Kalau emosinya tidak terpenuhi, sukacitanya hilang. Dan ini pun banyak dikejar oleh orang-orang supaya mereka mempertahankan emosi mereka tetap stabil, tetapi pada hakikatnya tidak akan dapat sukacita itu. Lalu yang ketiga adalah sukacita batiniah, atau di dalam dunia kekristenan disebut dengan sukacita rohania. Ini dia, adalah sukacita sejati yang tidak tergantung pada keadaan atau lokasi. Sukacita yang tidak dibuat-buat atau dicari-cari, tetapi sukacita yang lahir dari dalam batin. Ini saudara, dari batin, ya. Nah, orang-orang yang terpenuhi batinnya, dia otomatis akan bersukacita. Nah, kekayaan secara fakta tidak akan pernah bisa memenuhi batinnya. Materi tidak akan pernah, sudah disurvei, tidak akan pernah bisa memenuhi batinnya. Ya, tidak akan pernah. Situasi juga tidak akan pernah bisa memenuhi batinnya, dia bisa bersukacita. Ya, kalau batin kita terpenuhi, saya percaya bahwa kita akan bersukacita. Nah, batinnya kita ini yang harus dipenuhi supaya keluar sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Nah, apa? Supaya sukacita batin kita terpenuhi. Ini yang pertama saya. Saya akan berikan dulu tentang peranan sukacita. Itu sungguh luar biasa. Itu sebabnya iblis ingin selalu menggagalkan sukacita dari anak Tuhan. Ya, pertama dia membuat kita putus asa. Orang yang putus asa akan hilang sukacita. Nah, kalau orang yang sudah hilang sukacita, iblis begitu cepat akan bekerja sama dengan orang itu. Lalu membuat kita khawatir, membuat kita kecewa, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita iri hati. Ini adalah konsep-konsep yang dibuat oleh iblis supaya sukacita yang ada dalam kehidupan kita itu hilang. Dan kalau sukacita yang kita miliki sudah hilang, maka kita akan bekerja sama dengan kuasa kegelapan dan kita akan semakin jauh di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa di sorga kalau iblis sudah kerjasama dengan kita, dengan kehilangan sukacita dalam hidup saya dan saudara. Ya, membuat kita dendam, akar pahit. Ini orang yang akar pahit nggak mungkin bersukacita, saudara. Amin. Tidak semua orang Kristen memahami akan kedahsyatan Allah. Tidak semua orang yang rajin beribadah memahami dan mengerti kedahsyatan Allahnya. Itu sebabnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang dahulu bilang begitu setia, tetapi sudah hilang. Sudah hilang. Kenapa?
tidak memahami dan mengerti kedahsyatan Allah kita. Orang yang memahami dan mengerti kedahsyatan dari Allah yang saudara sembah, itu akan memenuhi batinnya. Itu akan memenuhi batinnya. Kalau dia memahami bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, maka dia tidak akan pernah takut dengan situasi yang ada. Dia tidak akan pernah takut, dia tidak pernah ragu akan kehidupannya ke depan. Karena dia telah memiliki Allah yang perkasa. Dan ini yang membuat batinnya terpenuhi sehingga muncul sukacita. Bagaimana bisa kita memahami Allah kita, Allah yang dahsyat? Kita lihat kebenaran firman Allah. Bagaimana Allah menceritakan kedahsyatannya. Dari masa penciptaan sampai pada waktu dia akan datang kembali telah dicatat di sini. Dan satu hal yang saya katakan kepada saudara, apa yang difirmankannya itu, yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi itu akan terjadi. Nubuatan-nubuatan yang dalam perjanjian lama pada hari-hari ini sedang digenapi dan benar firman Allah katakan. Dan ini kedahsyatan Allah kita, kehebatan Allah kita, dan puncak dari kehebatan Allah kita, kedahsyatan Allah kita, dia mengangkat saya dan saudara yang sebenarnya kita harus masuk dalam maut, tetapi dia angkat kita, dia kembalikan pada posisi yang semula supaya kita berhak bisa hidup kekal selama-lamanya melalui pengorbanan Yesus. Saudara, ya, Allah kita Allah yang dahsyat, saudara. Saya tidak bisa menjelaskan secara mendetail. Saya percaya bahwa saudara sering membaca firman Allah, ya, bahwa apa yang sedang yang Allah katakan itu sedang terjadi pada hari kedahsyatan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kedahsyatan Allah saudara dan saya, dia Allah yang dahsyat. Itu sebabnya kita bersuka cita karena saudara dan saya memiliki Allah yang dahsyat. Tidak perlu takut, dia yang memiliki segala sesuatu. Ya, ini ayatnya. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bukan hanya di Indonesia, saudara, di seluruh bumi dia berkuasa. Ya, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ini suatu ayat yang saya terus bangga memiliki Allah yang hebat. Dia yang menciptakan kita, punya dialah kita. Sekali lagi saya katakan, punya dialah kita. Kalau dia menjadi gembala kita, bagaimana mungkin dia akan membiarkan hidup saudara harus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan? Dia akan menjaga saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, jika kita dapat meyakini peranan Roh Kudus dalam keseharian kita. Nah ini, ya, ada begitu banyak orang Kristen tahu tentang Roh Kudus dan ingin mereka rebut Roh Kudus, tetapi tidak hanya tertuju pada bahasa apa? Bahasa Roh Kudus itu begitu penting. Dan ketika saudara memahami akan hal ini, saudara terpenuhi batin kita, dan ini membuat saya dan saudara bersuka cita. Saudara ingat ayat ini waktu murid-murid dan Tuhan Yesus berbicara bahwa Yesus akan pergi, ya. Dia akan pergi, bahwa waktunya akan tiba, dia akan meninggalkan murid-muridnya. Lalu dia ceritakan tentang bagaimana peranan Roh Kudus yang akan dia berikan kepada murid-murid. Lalu dia katakan begini, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus naik ke surga, dia tidak tinggalkan murid-muridnya. Di dalam Lukas pasalnya yang terakhir, dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Ketika dia sudah bangkit, dia sebelum naik ke surga, dia katakan jangan kau tinggalkan Yerusalem, karena apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 akan diberikan kepada murid-muridnya. Dan benar, murid-muridnya begitu tekun, mereka pergi ke Yerusalem, lalu mereka bersekutu di sana, dan apa yang firman Allah katakan bahwa akan memberikan penolong yang lain benar-benar terjadi, sehingga mereka dipenuhkan oleh penolong yang lain itu yang disebut dengan kuasa Roh Kudus. Dan sejak itu ada suatu perubahan yang luar biasa dimiliki oleh murid-murid dari Tuhan Yesus. Petrus, anak kecil yang datang menyampaikan bahwa dia salah satu dari murid Yesus, saya tidak mengenal dia. Selama 3 kali saya tidak mengenal dia.
Tetapi ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, haleluya, dia yang tampil untuk menyampaikan, orang banyak yang melihat kesaksian tentang kedahsyatan kuasa itu. Lalu pada saat itu 2000 orang dibaptis. Haleluya. Petrus katakan, kalau Yesus dia disalib kepala di atas, saya kepala di bawah. Dan Petrus bekerja dengan luar biasa. Murid-muridnya bekerja dengan luar biasa. Peranan Roh Kudus. Dan itu firman Allah katakan, bukan hanya dijanjikan kepada murid-muridnya, tetapi kepada gereja Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dijanjikan Allah untuk mendapatkan penolong yang lain itu, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, kalau saudara memahami tentang peranan dari Roh Kudus ini dalam kehidupan sehari-hari, saudara akan bersuka cita, saudara. Iya. Dia akan membackup saudara, dia akan menjaga saudara, dia akan memberikan kekuatan kepada saudara, dia akan memberikan kepintaran kepada saudara. Dan ada banyak hal yang akan dia lakukan buat saudara ketika dia ada dalam hidup saudara. Karena dia penolong. Dari ketidakmampuan anak-anak Tuhan, dia hadir untuk memberikan kemampuan bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara memahami akan ini, wah, luar biasa. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi kuasa Roh Kudus. Dan ini yang membuat saya bersuka cita, dan sukacita senantiasa itu muncul terus. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita bersuka cita? Jika kita dapat menyadari bahwa kita telah ditebus. Ini, saudara telah dibayar dengan harga yang mahal, saudara. Dan Allah bayar itu lunas. Dan kalau Allah lakukan itu supaya saudara dan saya bisa memiliki janji-janji Allah menjadi warisan kita. Haleluya. Ini banyak orang menganggap kita belum ditebus. Penebusan kita bukan hanya sekedar kita bebas, tetapi ada banyak janji-janji Allah akan menjadi bagian hidup saya dan saudara oleh darahnya. Luar biasa, darah Yesus yang telah menyucikan saudara. Dan firman Allah katakan, hanya orang yang telah disucikan dapat memanggil dia, ya Abba, ya Bapa. Darahnya, karena pergaulan yang salah akan merusak kebiasaan yang baik. Itu. Jangan mengucapkan hal-hal yang negatif. Ya, jangan, aduh nggak bisa. Aduh, saya buka bisnis ini, aduh nggak bisa banyak. Jangan takut, saudara. Saudara buka bisnis di sini, di sebelah saudara buka handphone, di sebelah handphone. Jangan takut. Tuhan akan bela. Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Tuhan tahu. Jangan pernah takut bahwa ketika saudara setia kepada Tuhan, maka Dia akan lebih setia untuk menyatakan keajaiban. Itu sebabnya jangan ada kata-kata negatif yang muncul dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memahami kedahsyatan Allah kita terus. Jangan berpikir negatif, ya. Jangan pernah putus asa. Terus jangan simpan di hati hal-hal yang mengecewakan. Ini yang merusak kita memahami kedahsyatan Allah kita ketika kita menyimpan hal-hal yang mengecewakan. Sebagai manusia, mungkin gembala sebagai manusia, ada banyak kekeliruan mungkin dilakukan. Dia manusia biasa. Tetapi jangan saudara menyimpan suatu kekecewaan yang membuat saudara dirugikan sendiri. Dirugikan. Nah, hal-hal ini, poin-poin ini penting untuk saudara jaga supaya ketiga hal yang saya sampaikan tadi terus ada dalam kehidupan saudara, dapat memenuhi batin saudara, dan saudara akan bersuka cita terus dan bersuka cita terus sampai Tuhan datang, Dia menjemput saya dan saudara. Haleluya. Tetaplah bersemangat dan bersuka cita karena kita telah diangkatnya sebagai anak-anak raja. Amin. Milikilah sukacita itu terus, dan itu akan bermanfaat bagi saudara dan saya. Ingat, iblis takut kalau melihat jemaat bersukacita. Karena dalam jemaat yang bersukacita akan muncul suatu kesatuan yang luar biasa. Firman Allah katakan di dalam Mazmur 133, orang yang memiliki kesatuan, Allah perintahkan segala berkat tertuju ke sana. Dan iblis tahu hal ini, itu sebabnya dia ingin merusak sukacita dari anak-anak Tuhan supaya hilang kesatuan dari anak-anak Tuhan. Mari kita miliki sukacita sehingga ada kesatuan yang luar biasa. Kita dapat melakukan suatu perkara yang luar biasa. Saya melihat di sini ada pengumpulan uang 1.000 untuk membangun rumah Tuhan. Kalau ada kesatuan, ada sukacita, saya percaya ini bisa terwujud.
Amin. Bisa terwujud. Allah kita Allah yang dahsyat. Mari dari kita memiliki sukacita dengan kesatuan hati kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ini renungan yang saya bisa dapat sampaikan kepada saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan terus memberikan kekuatan kepada saudara dan saya.